Active Shooter. Game ini nempatin pemain sebagai pemegang senjata aktif dalam simulasi insiden kekerasan bersenjata di sekolah. Game ini dikembangin sama Anton Makarov dan dirilis tahun 2018. Active Shooter tuai banyak kontroversi dan dibatalkan setelah mendapat petisi dari orang tua korban kekerasan bersenjata di sekolah, Stoneman Douglas High School. Platform distribusinya juga dihapus dari Steam. Killgun Double Peace. Killgun Double Peace adalah game yang dikembangin oleh Inti Creates yang dirilis tahun 2015. Di game ini, pemain bakal berperan sebagai seorang siswa yang melepaskan tembakan ke teman perempuannya dengan feromon untuk menemukan cinta sejati. Terlihat lucu dan mengemaskan, tapi game ini diblokir di beberapa negara seperti Uni Emirat Arab dan Selandia Baru karena dianggap mendukung eksploitasi anak. Postal 2. Postal 2 adalah game komedi gelap yang dirilis tahun 2003 oleh Running with Scissor. Pemain berperan sebagai pria pos yang harus menyelesaikan tugas sehari-hari dengan damai atau sekeras mungkin. Pemain diberikan kebebasan ekstrim yang mana membuatnya dianggap terlalu sadis. Selain itu, game ini juga menyisipkan unsur satir yang menyerang berbagai kelompok sosial serta agama. Pelarangan diberlakukan di Australia, Jerman, dan Selandia Baru. Pemerintah setempat menilai konten yang gak pantas dan berpotensi memicu perilaku agresif. Carmageddon. Carmageddon adalah game balap yang dirilis tahun 1997. Menuai kontroversi karena gameplaynya yang brutal. Bukan hanya fokus balapan, pemain mendapat poin tambahan dengan menabrak pejalan kaki, disertai efek yang berlebihan. Konsep ini dianggap gak pantas karena nampilin kekerasan eksplisit secara menghibur, memicu kritik dari berbagai pihak. Negara seperti Inggris, Jerman, dan Brazil melarang atau memodifikasi game ini. Hatred. Game ini dirilis oleh Destructive Creation tahun 2015. Game ini pernah nimbulin kontroversi besar karena nampilin protagonis yang menyakiti warga sipil tanpa alasan selain kebencian terhadap dunia. Dengan sudut pandang isometrik dan gaya visual hitam putih yang suram, game ini nunjukin kekerasan ekstrim. Dianggap gak punya nilai moral, sempat membuatnya dihapus dari Steam Greenlight. Beberapa negara dan platform melarangnya karena dinilai terlalu sadis dan gak pantas. Di Australia, game ini gak bisa dijual secara resmi. Sementara di Jerman dan beberapa wilayah lainnya membatasi atau melarang distribusinya karena dianggap mempromosikan kekerasan tanpa konteks yang jelas. Far Cry 3. Far Cry 3 adalah action-adventure game yang dikembangkan oleh Ubisoft. Game ini dianggap kontroversi karena latar belakang lokasi sangat mirip dengan Indonesia. Pengembangnya bilang kalau latar belakang game ini di Afrika, tapi beberapa bagian memperkuat dugaan bahwa hal tersebut adalah di Indonesia. Mulai dari tanaman dan hewan khas Indonesia yang nampak jelas tergambar dalam game itu. Beberapa NPC juga terdengar berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Berhenti! Senapang ke bawah. Parahnya, kehidupan di tempat yang sangat mirip Indonesia itu digambarkan dengan sangat buruk, kumuh, dan menakutkan karena banyak wabah penyakit dan kelaparan. Far Cry 3 dicekal pemerintah karena dinilai menghina Indonesia. Command & Conquer Generals. Command & Conquer masuk ke dalam daftar game paling terlarang di dunia. Permainan yang dikenal sebagai game strategi perang ini langsung dikecam dan diblokir di Tiongkok. Game ini dilarang karena mengandung konten berupa isu-isu politik yang terjadi di negeri tirai bambu tersebut. Wajar saja kalau pemerintah Tiongkok mengutuk hadirnya game ini. Tom Clancy Splinter Cell, Pandora Tomorrow. Jadi salah satu game yang dilarang di Indonesia. Game ini bercerita tentang tentara asal Amerika Serikat yang dikirim ke Timor Timur dan punya misi pemberontakan pada Indonesia. Gak cuma itu, yang bikin game ini makin kontroversial adalah kelompok militan bernama Darah dan Doa yang dipimpin oleh sosok fiksi bernama Suhadi Sadono. Tentunya, ini sangat lekat dengan Indonesia dan bisa jadi stigma negatif. Fight of Gods. Game Fight of Gods bergenre fighting mempunyai karakter yang merupakan Tuhan dari berbagai agama dan kepercayaan yang ada, menampilkan pertandingan antara tokoh-tokoh agama. Secara gameplay memang terlihat menarik, tapi tentu saja game ini terlarang di dunia karena berpotensi menimbulkan konflik SARA di tengah masyarakat. Akhirnya, agar tidak terjadi perpecahan, game ini diblokir dan masuk daftar permainan yang dilarang, termasuk Indonesia. Heavy Rain.
Heavy Rain adalah game drama interaktif di mana ceritanya berjalan sesuai dengan pilihan yang pemain buat di sepanjang permainan. Tema dewasa dan visual yang mengandung kekerasan jadi dua alasan kenapa game garapan Quantic Dream ini dilarang. Manhunt. Manhunt adalah game brutal dari Rockstar yang dilarang di beberapa negara karena kekerasannya yang ekstrim. Kamu bermain sebagai tahanan yang dipaksa membunuh demi tayangan kekerasan ekstrim. Game ini menuai kontroversi karena visual sadis, gameplay menyeramkan, dan dianggap bisa memicu tindakan kekerasan di dunia nyata.